Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Abdul Sadikin MPD. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini sebagai mahasiswa UIN Salatiga, kita akan membahas tentang masalah paradok pembaharuan kritik atas rapuhnya fondasi metodologi versi Muhammad Al-Ghazali tahun 1917 sampai 1996. Muhammad Al-Ghazali ini menempati posisi unik sebagai pembaharu yang berusaha menjembatani modernitas dan tradisi Islam klasik. Dialektika antara wahyu dan realitas modern menjadi inti dari pemikiran beliau, di mana beliau mengkritik keras legalisme formalistik yang mengutamakan sanad tanpa memahami substansi. Pendekatannya tersebut memicu kontroversi tajam dari kalangan tradisionalis yang menganggap metodologinya terlalu longgar dalam menilai tradisi hadis. Ketegangan antara transmisi klasik dan juga kritik rasional modern ini menciptakan perdebatan epistemologis yang hingga kini belum terselesaikan. Ini menjadikan kajian kritis atas fondasi metodologinya sangat urgent untuk kita laksanakan. Munculnya sosok Muhammad Al-Ghazali dalam panggung pemikiran Islam kontemporer ini menandai sebuah fase yang krusial dalam dialektika antara teks dan juga wahyu dan juga realitas modernitas. Sebagai seorang ulama yang beliau tumbuh dalam rahim Al-Azhar, namun memiliki kedekatan taktis dengan gerakan Ikhwanul Muslimin pada awalnya, Al-Ghazali ini menampilkan wajah intelektual yang unik. Bisa dikatakan beliau mengatakan ataupun melabeli dirinya dengan seorang pembela Islam yang justru mengkritik keras kondisi internal umat Islam itu sendiri. Dan latar belakang pemikiran beliau ini berakar pada kegelisahan melihat ketertinggalan dunia Islam dibandingkan dengan Barat. Yang menurutnya ketertinggalan tersebut bukan disebabkan oleh ajaran yang ada dalam agama Islam itu sendiri, akan tetapi kegagalan dari para penganutnya dalam memahami esensi dari wahyu itulah yang membuat kemunduran umat Islam itu ada. Al-Ghazali memandang bahwa banyak umat Islam yang terjebak dalam formalisme hukum yang kaku dan pengagungan terhadap teks-teks sekuler tanpa melakukan verifikasi nalar yang memadai terhadap tujuan utama dari syariat itu sendiri. Dan inti dari proyek intelektual Al-Ghazali adalah upaya pembersihan Islam dari unsur-unsur bid'ah, unsur-unsur khurafat, dan interpretasi yang dianggapnya melumpuhkan akal. Seperti itu. Namun langkah ini membawa Al-Ghazali pada sebuah wilayah yang sangat sensitif, yaitu kritik terhadap tradisi transmisi hadis. Dalam karyanya yang monumental sekaligus kontroversial, As-Sunnah An-Nabawiyah, kemudian ada Baina Ahlul Fiqh wal Hadits, ia melontarkan kritik tajam terhadap kelompok yang disebut sebagai ahli hadis, yang hanya terpaku pada kesohihan sanad ataupun rantai transmisi tanpa memperdulikan keselarasan matan ataupun konten dari teks itu sendiri dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan logika sehat. Bagi Al-Ghazali, sebuah hadis itu tidak boleh berdiri sendiri sebagai otoritas hukum jika ia bertentangan dengan keadilan universal yang diajarkan Al-Quran. Posisi inilah yang memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan ulama tradisional yang menuduhnya telah menundukkan wahyu di bawah supremasi ataupun di bawah supremasi rasio manusia yang terbatas.
Dan kalau misalkan kita lihat paradigma hermeneutika dari pemikiran Muhammad Al-Ghazali, pendekatan tafsir tematik Muhammad Al-Ghazali ini, beliau memposisikan Al-Quran sebagai nilai-nilai hidup bagi kemanusiaan, bukan hanya sekedar teks mati semata. Beliau mengkritik religiusitas formalistik yang hanya mengutamakan hafalan tanpa pemahaman mendalam terhadap esensi dari ajaran tersebut. Makanya kalau misalkan kita lihat visi pendidikan karakter Al-Ghazali ini menekankan transfer nilai, bukan pada transfer pengetahuan semata. Sentralitas domain afektif itu menjadi kunci. Akhlakul karimah terbentuk melalui internalisasi berkelanjutan, mengintegrasikan nilai Qur'ani seperti kejujuran dan juga tanggung jawab dalam identitas dari peserta didik. Jadi ini yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali, seperti itu. Seandainya kita petakan dari visi pendidikan karakter yang diusung oleh Muhammad Al-Ghazali, beliau menekankan kepada yang pertama akhlakul karimah, yaitu pembentukan karakter mulia melalui internalisasi berkelanjutan, bukan hanya sekedar doktrin kaku. Nilai-nilai luhur ini ditanamkan secara bertahap hingga menjadi bagian integral dari kepribadian siswa. Kemudian yang selanjutnya, visi pendidikan karakter adalah integrasi nilai Qur'ani. Nilai-nilai Al-Quran seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab ini diintegrasikan secara natural dalam identitas siswa melalui proses pendidikan yang holistik dan juga berkelanjutan. Kemudian kalau misalkan kita bawa pemikiran beliau ini dalam kegiatan kesekolahan, kita akan coba mengambil contoh dari peran guru dan juga kegiatan sekolah. Ya, guru sebagai uswah hasanah ataupun teladan yang baik, guru itu menjembatani teks suci dengan realitas kehidupan siswa. Integritas guru merupakan personifikasi nilai-nilai yang diajarkan, bukan sekedar penyampai informasi. Jadi kegiatan ekstrakurikuler berfungsi sebagai laboratorium sosial yang menumbuhkan empati dan kerjasama antar siswa. Transformasi karakter terjadi melalui interaksi langsung antara guru yang berintegritas dengan siswa dalam berbagai konteks pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Kemudian kalau misalkan kita melihat contoh penerapan hermeneutika tematik ya, bukan di lingkungan pendidikan dan lain sebagainya. Kita akan melihat contoh bagaimana beliau membawa ataupun menafsirkan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini sebagai manifesto pendidikan karakter yang menggabungkan antara ritual ya, ibadah ritual dengan kepedulian sosial. Al-Ghazali ini mengkritik hafalan ayat tanpa memahami esensi sosialnya sebagai bentuk formalisme yang dangkal. Kemudian implikasinya terhadap kurikulum apa? Implikasinya kita kalau misalkan sebagai guru, sebagai pendidik itu harus bisa melampaui ujian hafalan lisan itu sendiri. Bagaimana caranya? Ketika kita membuat kurikulum, menerapkannya, kita harus bisa mengintegrasikan proyek sosial seperti menyantuni anak yatim dan juga penggalangan dana dan lain sebagainya. Ini dalam fungsi kita ataupun praktek kita dalam memahami surat Al-Ma'un. Jadi kesalehan ritual harus selaras dengan kesalehan sosial yang nyata. Contoh yang lain adalah ketika kita misalkan membawanya terhadap konsep sabar ya. Jadi beliau menolak sabar itu secara pasif. Muhammad Al-Ghazali menolak konsep sabar sebagai kepasrahan pasif. Sabar itu bukan sekedar dia menerima keadaan, melainkan ketahanan mental aktif dalam mengejar kebenaran dan menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh kesabaran yang bermakna. Selain itu, misalkan kalau kita lihat dari keteladanan guru, internalisasi nilai sabar di sekolah memerlukan guru yang mencontohkan manajemen konflik secara tenang namun tegas. Kontras dengan definisi teoritis semata,
yang penekanan pada contoh nyata dalam kehidupan ini yang dihidupi menjadi kunci transformasi dari karakter siswa itu sendiri. Hal yang menarik di balik hal yang kita temukan bahwasanya selain beliau itu menginginkan bahwasanya umat Islam ini terbebas dari khurafat dan lain sebagainya, kemudian dengan metode-metode yang beliau laksanakan terdapat hal yang perlu kita kritisi, ya. Kritik terhadap Muhammad Al-Ghazali di lapangan intelektual berakar pada krisis otoritas metodologis yang ia ciptakan. Problem utama yang ditemukan adalah ketiadaan parameter yang jelas dalam penggunaan akal sebagai filter wahyu. Di tengah arus modernisme, Al-Ghazali muncul dengan klaim pemurnian, namun di lapangan hal ini justru memicu anarki penafsiran. Para praktisi hukum Islam dan juga akademisi menemukan bahwa Al-Ghazali ini seringkali menolak hadis sahih bukan karena cacat transmisinya, melainkan karena ketidakcocokan teks tersebut dengan selera zaman menurut beliau, dalam tanda kutip seperti itu. Ketegangan ini menciptakan fragmentasi epistemologis di mana tradisi kritik hadis yang telah dibangun ribuan tahun secara sistematis didekonstruksi oleh Al-Ghazali hanya dengan argumentasi rasional yang bersifat impresionistik. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa di lapangan, di pemikiran Al-Ghazali tidak jarang menjadi pintu masuk bagi devaluasi otoritas teks suci demi kepentingan pragmatisme modern. Di antara contoh yang kita temukan berkaitan dengan apa yang beliau kritisi ataupun apa yang beliau munculkan dalam beberapa sumber-sumber buku beliau. Yang pertama, beliau itu menolak hadis masalah lalat. Kenapa? Karena memang beliau mengatakan bahwasanya ini dianggap bertentangan dengan prinsip kesehatan modern dan juga selera rasional. Masa lalat seperti itu tapi malah dicelupkan ketika masuk ke air dan kita boleh minum airnya, seperti itu. Padahal hadis ini hadis yang ada di Sahih Bukhari, dan beliau menolak hanya berdasarkan perasaan tidak nyaman secara medis tanpa bukti ada ilat hukum yang kuat secara tekstual. Kemudian selanjutnya, hadis yang beliau tolak berkaitan dengan kepemimpinan wanita, bahwasanya tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Dalam kitabnya As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini dianggap bersifat kontekstual hanya untuk putri Kisra saja dan tidak berlaku umum karena bertentangan dengan realitas kemajuan wanita modern, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada hadis berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat maut. Di dalam kitab As-Sunnah An-Nabawiyah beliau menolak hadis ini karena dianggap tidak masuk akal bahwa seorang nabi berani menampar malaikat. Ini dianggap merendahkan martabat malaikat dan juga dari nabi itu sendiri, seperti itu. Beliau menggunakan logika kelayakan manusiawi untuk menghakimi teks gaib. Nah, kita perlu melihat bahwasanya di sini ini kan teksnya teks gaib, ya. Bahwasanya ini yang menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam yang hadis yang sahih, makanya perlu kita percaya. Kemudian selanjutnya ahlu kitab itu di surga atau di neraka. Di dalam kitabnya Laisa Minal Islam, beliau menekankan bahwa non muslim yang moralnya baik, yang belum mendapatkan dakwah yang benar tidak otomatis masuk ke dalam neraka. Argumen pemikiran dari Muhammad Al-Ghazali itu sendiri, seperti itu. Dan kenapa ini layak dikritik? Karena dianggap ini terlalu inklusif dan juga mengabaikan batasan-batasan akidah yang tegas dalam teks-teks Al-Quran tentang masalah keimanan dan lain sebagainya. Dan juga masih banyak hal-hal yang lain, kan, tapi kita cukupkan dengan 4 contoh ini, bahwasanya memang selain pemikiran beliau yang luar biasa, ada hal yang perlu kita kritisi dan kita perlu hati-hati untuk menggunakan metode yang beliau gunakan.
Temuan akhir dalam pembahasan ini intinya menegaskan bahwa pemikiran Muhammad Al-Ghazali justru memerlukan dekonstruksi meskipun beliau berniat melakukan pembaharuan metodologi yang cair dan subjektif ini berpotensi untuk merusak tatanan keilmuan Islam dari dalam ataupun internal decay seperti itu. Nah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali tidak menawarkan sistem baru yang solid, ia hanya menawarkan kegelisahan yang dikembangkan menjadi kritik terhadap teks itu sendiri. Dan perlu kita garis bawahi, kritik terhadap Muhammad Al-Ghazali ini bukan langkah mundur ke arah tradisionalisme buta, melainkan upaya penyelamatan metodologi ilmiah Islam. Dekonstruksi atas pemikiran ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa akal manusia itu tidak boleh menjadi otoritas tunggal yang menghakimi wahyu tanpa kaidah terukur. Jika metodologi Al-Ghazali ini dibiarkan tanpa adanya kritik, ya, meskipun bagus dari tujuan dan juga niatnya seperti itu, maka ilmu agama akan kehilangan objektivitasnya dan berubah menjadi sekedar opini publik yang dipaksakan atas nama rasionalisme ataupun rasionalitas. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi kritik matan yang berbasis pada integrasi antara manhaj klasik yang disiplin dan kesadaran kontekstual yang tidak kehilangan jati diri teologisnya. Dekonstruksi menuju revitalisasi yang kami maksud itu harus bisa menunjukkan di sana ada disiplin manhaj yang mempertahankan objektivitas kritik sanad terhadap sanad klasik. Kemudian ada integrasi tanpa hegemoni, kemudian ada kesadaran terhadap konteks yang harus kita bisa munculkan dari teks-teks Al-Quran maupun Al-Hadis yang ada. Mungkin demikian apa yang bisa kita bahas berkaitan dengan Muhammad Al-Ghazali pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua petunjuk ke arah yang benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.